Dari langit yang ketujuh, Nabi turun lagi ke langit yang keenam. Nah, disitulah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya, bercakap-cakap lama, berbagai macam pertanyaan-pertanyaan, di antaranya yaitu tentang apa, oleh-oleh apa, gerangan apakah sehingga antum atau anda dipanggil, diundang, atau bukan dipanggil, diundang oleh Allah naik ke langit dari 1 ke 7, naik lagi sampai ke aras dan mustawa, mendapatkan apa ya Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Dijawab oleh Nabi, yaitu saya mendapatkan perintah dari Allah untuk melaksanakan solat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Itu kata Nabi. Kaget Nabi Musa. Mana ada yang mampu di antara umatmu untuk melaksanakan solat 50 kali dalam sehari semalam? Ada nggak kira-kira itu? Nggak ada itu. Umat ini sibuk dengan urusan dunia. Mana ada yang sempat kerja, mana ada yang sempat ngantor, mana ada yang sempat ngurusi negara, mana ada yang sempat untuk kerja di ladang, mana ada yang sempat cari duit. Kalau sampai sholat 50 kali dalam sehari semalam, udah nggak ada yang sanggup itu, wahai Nabi. Silahkan minta keringanan sama Allah, bermohon kepada Allah agar senantiasa diringankan dan dikurangi dari 50 itu. Nah, jadi Nabi itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon di dalam sebuah hadis dikurangi 5. Ada di hadis yang lain dikurangi 10. Taruh 10, dikurangi 10, tinggal 40. Balik lagi Nabi, langsung ke langit yang ke-6, bertemu lagi dengan Nabi Musa, konsultasi atas perintah Allah 40 kali dalam sehari semalam. Kata Nabi Musa, masih saja tidak sanggup untuk melaksanakan solat, untuk mendirikan solat 40 kali itu. 40 kali itu banyak. Minta lagi keringan kepada Allah, balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta keringanan lagi kepada Allah, diringankan lagi oleh Allah, diturunkan 10, tinggal 30. Nah, setelah tinggal 30, balik lagi ke langit yang ke-6. Nah, kata Nabi Musa, suruh balik lagi, bolak-balik, tinggal 10. Nah, tinggal 10 ini, kata Nabi Musa, akhirnya balik lagi ya Rasul. Pasti banyak juga itu yang nggak mampu dan tidak mau melaksanakan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Balik lagi, dikurangi oleh Allah berapa? 5 kali. Tinggal 5, yakni subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tinggal 5. Ya Rasul, coba minta keringanan lagi, barangkali masih boleh dikurangi oleh Allah. Itu kata Nabi Musa. Kata Rasul apa? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak, Nabi Musa, saya malu. Udahlah, saya terima aja ini solat 5 kali dalam sehari semalam. Itu diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sudah merasa lelah dan sudah merasa malu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia turun malaikat Jibril. Ya Rasul, kata malaikat Jibril, engkau sudah sanggup, engkau sudah betul-betul sanggup untuk merealisasikan sholat 5 kali dalam sehari semalam kepada para umat-umatmu. Tetapi jangan sampai di antara umatmu yang melanggar atau tidak menepati
atau tidak melaksanakan sholat walaupun hanya sekedar sekali. Tuh kata Nabi, kata malaikat Jibril, kata Allah, walaupun hanya sekedar sekali akan dijebloskan ke dalam neraka selama setengah hari. Setengah hari. Jadi kata Allah, kata malaikat Jibril, kalau enggak melaksanakan sholat walaupun hanya sekedar sekali akan dimasukkan ke dalam neraka setengah hari. Itu. Makanya sahabat bertanya tentang setengah harinya Allah itu. Ya Rasul, itu Allah bilang setengah hari kalau masuk ke dalam neraka kalau meninggalkan sholat sekali. Kalau hari kita berapa ya Rasul? Kata Nabi, kalau Allah sudah bilang setengah hari bakal masuk ke dalam neraka, bulan bin bulan masukkan ke dalam neraka, gara-gara dia tidak melaksanakan sholat sekali, tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dimasukkan ke dalam neraka setengah hari, berarti 500 tahun. Sanggupkah kita masuk ke dalam neraka 500 tahun? Itu kalau nggak sholat sekali. Gimana kalau sampai 2 kali nggak sholat? Pura-pura head. Kalau ditanya dapat. Kalau sampai nggak sholat, naudzubillah naudzubillah, bakal masuk neraka 1000 tahun. Bahkan diterangkan dalam sebuah kitab, barang siapa yang berani meninggalkan sholat subuh sekali bakal masuk neraka berapa? 60.000 tahun. Ingetin ya. Kalau enggak sholat subuh bakal masuk neraka berapa? 60.000 tahun. Enggak tanggung-tanggung. Lalu bagaimana kalau sholat duhur? Kalau berani meninggalkan sholat duhur sekali, dosanya setara dengan membunuh 1000 muslimin. Sama dosanya dengan membunuh 1000 orang yang muslim. Ya Allah, bukan membunuh orang kafir, membunuh umat muslim. Berapa? 1000 orang. Kalau berani meninggalkan sholat duhur. Ya Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar sekali, dosanya sama dengan menutup Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya sama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat maghrib sekali saja, sekali tidak sholat maghrib, dosanya sama atau setara dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Ya Allah, naudzubillah summa Kalau perempuan enggak sholat, sama dengan berzina dengan bapaknya. Masya Allah. Nah ya karim, naudzubillah summa naudzubillah. Kalau berani tidak sholat isya sekali, Masya Allah, meninggalkan sholat isya, maka dosanya yaitu tidak diridhoi semua pola hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia makan diharamkan oleh Allah, yang dia minum rizkinya Allah yang merupakan air diminum diharamkan oleh Allah Subhanahu. Bahkan tinggal di kolong langitnya Allah diharamkan oleh Allah Subhanahu. Dan hidup di atas bumi ini adalah buminya Allah, diharamkan oleh Allah bagi orang yang tidak melaksanakan sholat isya. Bagaimana kalau sampai gak sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya 5 kali? Ya Allah.
Naudzubillah summa apabila dia mati dalam keadaan seperti itu meninggalkan sholat, amat sangat dipastikan akan mendapatkan siksa yang amat sangat pedih di alam barzakh atau di alam kubur. Kuburannya oleh Allah akan disempitkan sehingga isi perutnya akan keluar semuanya. Jantungnya keluar, hatinya keluar, berok-beroknya keluar. Kenapa? Karena dicepit oleh tanah. Makanya kalau orang matinya meninggalkan sholat, orang tarikus sholat itu matinya di kuburan akan dicepit sama tanah. Masya Allah. Sehingga tulang-tulangnya ini apa? Tulang-tulangnya bakal remuk hancur, belum lagi dipukul dengan gadanya oleh malaikat apa? Malaikat siapa? Malaikat Mungkar dan Nakir, dan akan ditanya oleh malaikat Mungkar dan Nakir, "Marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka." Pertanyaan pertama saja tidak bakal bisa jawab. Apa pertanyaan pertama? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau orang meninggalkan sholat ini adalah dikategorikan orang yang tidak pernah ingat Allah, berpaling dari ingat Allah subhanahu. Apalagi pertanyaan yang ketiga, kedua sampai ketiga. Yang ketiga apa? Wama kiblatuka, di mana kiblatmu dan kiblatmu apa? Mau jawab apa kalau nggak sholat? Malaikat nggak bakalan nanya sholat, kamu sholat apa enggak ditanya. Yang ditanya tentang kalau orang meninggalkan sholat pasti tidak akan bisa jawab. Wal ka'batu kiblati, Ka'bah lah adalah nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa dijawab apa? Kalau salah jawabanmu atas semua pertanyaan malaikat itu kan akan dipukul oleh malaikat. Ya Allah, pukulan malaikat yang pertama otaknya hancur, karena pukulan yang kedua kali kocar kacir. Nah itu kocar kacir tulang yang putih hancur gara-gara meninggalkan sholat. Jangan berani ninggalin sholat. Sholat duhur, asar, beda-beda dosanya itu. Sholat maghrib, sholat isya, apalagi subuh, bakal direndam masuk ke dalam neraka sekali tidak sholat subuh 60.000 tahun. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan melalaikan sholat, jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Orang tidak mau melaksanakan atau mendirikan sholat. Banyak orang meninggalkan sholat tenang, nyengir, kayak nggak ada beban, nggak ada tanggung jawabnya. Semua apa yang di dunia ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sehingga dapat melaksanakan perintah Allah, di antaranya yaitu sholat 5 waktu dan menjauhi semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dicatat oleh Allah menjadi orang yang berkualitas iman dan takwa kepada Allah, yang bahagia serta selamat di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin.